Shalom, selamat malam saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa dalam renungan pada malam hari ini. Saya mengucapkan salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh mengucap syukur untuk berkat penyertaan Tuhan di sepanjang hari ini. Dari pagi, siang, sore hingga malam ini, Tuhan sudah menolong kami dalam segala aktivitas kami. Pada saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu, urapi dan jamah hati kami Tuhan, agar kami mengerti akan kehendak-Mu, serta taat melakukan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, pembacaan Alkitab kita pada saat ini terdapat dalam kitab Nabi Yehezkiel pasal 33. Saudara dapat membacanya secara pribadi setelah mendengarkan renungan ini. Saya akan membaca Yehezkiel 33 ayat 7 dan 8. Tertulis demikian. Dan engkau anak manusia, aku menetapkan engkau menjadi penjaga bagi kaum Israel. Bila mana engkau mendengar sesuatu firman daripadaku, peringatkanlah mereka demi namaku. Kalau aku berfirman kepada orang jahat, hai orang jahat, engkau pasti mati, dan engkau tidak berkata apa-apa untuk memperingatkan orang jahat itu, supaya bertobat dari hidupnya, orang jahat itu akan mati dalam kesalahannya, tetapi aku akan menuntut pertanggungan jawab atas nyawanya daripadamu. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam 145 hari di tahun 2022 telah terjadi 213 penembakan massal di Amerika Serikat. Angka ini sangat tinggi sekali dan banyak dari korban kejahatan ini adalah anak-anak. Tindak kejahatan seperti ini tidak bisa didiamkan begitu saja. Setiap bentuk kriminalitas harus diatasi dan dicegah. Syukurlah di Indonesia tidak ada kebebasan dalam memiliki senjata. Namun ini bukan berarti negara kita bebas dari tindakan pidana. Seandainya, saudara, tidak ada penegakan hukum, maka semua negara di dunia akan menjadi sangat kacau. Di dunia ini ada hukum negara yang harus ditegakkan, dan di atas itu ada hukum Tuhan yang harus kita ikuti. Dalam Yehezkiel 33 ayat 7-8 ini, Tuhan berbicara kepada Yehezkiel bahwa ia dijadikan sebagai penjaga bagi kaum Israel. Dan fungsi Yehezkiel adalah untuk menyampaikan peringatan dan firman Tuhan, supaya setiap orang tidak menyimpang, tapi tetap ada dalam kehendak dan perintah Tuhan. Setiap dosa mempunyai konsekuensi kebinasaan. Dan itu sebabnya Tuhan menghendaki agar Yehezkiel memperingatkan agar orang yang jahat bertobat dari kejahatannya dan terluput dari hukuman. Di ayat yang ke-22 kita membaca soal kebisuan Nabi Yehezkiel yang berakhir. Tuhan kembali membuka mulutnya. Rupanya Yehezkiel sempat bisu dan tidak dapat berkata-kata. Bayangkan saudara, seorang nabi yang bisu. Bagaimana caranya ia dapat menyampaikan firman Tuhan dengan maksimal kalau ia tidak dapat berbicara? Saudara yang dikasihi Tuhan, bukan hanya kepada Yehezkiel saja Tuhan memberi tugas sebagai penjaga. Saudara dan saya yang sudah dibenarkan oleh darah Kristus, yang sudah ditebus dan diselamatkan, adalah juga orang-orang yang diberi tugas sebagai penjaga atas sesama kita. Kita adalah saksi-saksi Kristus, terang dan garam dunia, dan kita diberi tugas untuk melaksanakan amanat agung dan menyampaikan tentang kabar keselamatan, serta kita ditugaskan untuk menegur dosa-dosa. Jangan sampai kita bisu dan terdiam. Jangan terhalang oleh konsep bahwa kita tidak boleh menghakimi sesama. Kita memang tidak menghakimi, saudara. Tapi kita harus menegur apabila ada yang salah, karena itulah tugas dan tanggung jawab kita. Seorang penjaga yang tidak menjalankan tugasnya adalah seorang penjaga yang lalai dan tidak berguna.
Dan hal ini, saudara, berhubungan dengan kesuaman secara rohani. Ada 3 tanda kesuaman rohani seorang penjaga. Dan ini perlu kita perhatikan, karena saudara dan saya adalah juga penjaga-penjaga dari keluarga dan sesama kita. 3 tanda kesuaman rohani ini adalah: pertama, tidak menjadikan firman Tuhan sebagai prioritas yang harus diperhatikan dan dituruti. Yang kedua, kompromi dengan dosa dan kemerosotan moral yang terjadi. Yang ketiga, tidak mau menegur suatu ketidakbenaran yang dilihat di depan mata. Berhati-hatilah saudara bila tanda-tanda ini ada pada kita. Tuhan katakan kalau garam itu sudah menjadi tawar, maka tidak akan ada gunanya lagi selain dibuang dan diinjak orang. Jangan sampai kita sebagai penjaga tidak berfungsi sebagaimana yang dikehendaki oleh Tuhan. Mari tetap berpegang pada firman Tuhan. Jangan kompromi dengan dosa dan kejahatan, serta tegurlah yang salah dan nyatakanlah kebenaran. Mari berfungsi dengan baik. Jangan jadi suam secara rohani dan bisu terhadap kejahatan. Tuhan akan menolong dan memampukan kita menjadi saksi dan terangnya bagi dunia ini. Mari kita berdoa, saudara. Bapa kami yang di surga, Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar, yang kembali mengingatkan akan fungsi kami sebagai penjaga sesama kami. Tuhan mau agar kami tidak suam-suam secara rohani, tapi kami berfungsi dengan benar, memperhatikan setiap kebenaran firman Tuhan, tidak kompromi dengan dosa dan kejahatan, dan menegur setiap kesalahan dan pelanggaran. Tolong kami Tuhan supaya kami menjadi pribadi-pribadi yang berani berdiri di atas kebenaran-Mu, menegur setiap kesalahan dengan kasih Kristus. Tolong kami Tuhan, supaya kami sungguh-sungguh menjadi penjaga yang baik, bukan penjaga yang tidak berfungsi, bukan penjaga yang lalai, tapi penjaga yang setia melakukan kehendak firman-Mu. Penuhi hati kami dengan belas kasihan-Mu Tuhan, sehingga kami tidak membiarkan jiwa-jiwa yang berjalan menuju kebinasaan, tapi menjangkau mereka supaya mereka diselamatkan. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Berkati kami dan lindungi kami di sepanjang malam ini. Lingkupi kami dengan kuasa dan kasih-Mu Tuhan. Kami berdoa mohon lawatan Tuhan bagi setiap kami. Yang sakit mengalami kesembuhan, yang lemah mendapat kekuatan baru, yang susah dihiburkan, yang terikat terbelenggu dosa dilepaskan dan diberikan kemenangan, serta yang mengalami pergumulan mendapatkan jalan keluar. Kami membawa setiap permohonan doa kepada-Mu ya Tuhan, biar Tuhan yang menilik dari tempat maha tinggi dan memberikan jawaban sesuai dengan apa yang kami perlukan. Terima kasih Bapa. Kami percaya kami alami kemenangan, sukacita, dan berkat-berkat Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara dikasih Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.